Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan video kita kali ini tentang membangun peradaban dunia dalam perspektif Al-Quran. Pemirsa, setelah kita membahas di video sebelumnya barusan bagaimana ternyata para pemimpin kader kita membuat Pancasila itu tidak asal, tidak ngaut, malah Pancasila mau diganti dengan yang aneh-aneh. Sebenarnya yang ngaut ini jadinya siapa kalau sudah kayak gini? Saya dukung, pertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sih kalau bisa, bukan yang di amandemen. Tapi gak apa-apa lah, itu urusan negara. Kita hanya mengkomparasi Pancasila dengan Al-Quranul Karim, karena nanti manifestasinya dengan Al-Quranul Azim. Baik pemirsa, kita serahkan kepada yang lebih dahulu tahu, Ki Jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Tadi sudah sampai sila kelima. Sila kelima itu manifestasinya adalah buah itu sendiri. Sehingga apabila panen buah, kamu ternyata tidak bisa membagi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan dalam kemakmuran dalam keadilan, ya pasti nanti tidak menemukan batu Iya. Makanya artinya begini pemirsa, kalau panjenengan sudah memahami bahwa ternyata sila pertama sampai sila kelima Pancasila itu sesungguhnya juga merupakan Al-Quran, berarti orang yang tidak mau menerima adanya Pancasila sama dengan orang tidak mau menerima apa mas? Al-Quran. Yaitu makanya selama dengan menjadi seorang aparatur negara, ASN, menjadi TNI, Polri, bahkan menjadi pejabat eselon, perwakilan rakyat, tidak betul-betul memahami Pancasila sila pertama sampai sila kelima, ya selamanya tidak akan bisa merubah kebijakan itu pada akhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya dengan bukan lagi pengabdian terhadap rakyat itu untuk mensejahterakan rakyat, tapi sesungguhnya pengabdianmu kepada negara, kamu sebagai wakil rakyat itu ya alasan biar kamu tidak nganggur sehingga kamu dapat hasil dari situ. Dan saya tegaskan dulu. Tapi ini saya berani ngomong ini juga karena diajarin Ki Jolo tentang Quran, bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi. Logis. Kalau itu mas, Berarti saya cuma misalnya mengingatkan dan memperingatkan. Kalau kena OTT itu kan cuma di penjara. iya, Penjaranya kalau punya uang bisa dibayar. iyalah bisa keluar lagi. Nah, Tapi harus pindah alamar Ya. nanti. tuh bisa, namun karena ngkir bawa sogok gitu aja wes. Ya iyalah. Nah, Bisa. nah itu aja. Ini aja loh mas. Sebetulnya bumi ini usianya kan sudah miliaran tahun. Ya, Pernah ketemu jenengan nenek mau meninggal terus udah neh wis ngono. enggak ya, enggak ono lah. Udah tenan deh ini. Iyalah, Betul? iyalah. Itu fakta. Nek ono tak WA sekarang kan masalahnya belum ada. Langge kecuali mati suri. Mas. Ya, Jadi itu. bahasanya harus Iyalah. tahu gitu. Karena begini pemirsa ya, jenengan ini tak kayak ising kunci. Orang secara fisik namanya sakit itu kalau sudah tidak mampu menahan rasa sakit, kemana arahnya? Tidak mampu menahan rasa sakit. Ya disuntik morfin ya, minum obat kalau enggak. Artinya gini, jenengan ini pol wis gak mampu nahan sakit, akhirnya jadinya dia Ya, pingsan, iya.
Makanya mengapa saat terjadi operasi itu sama dokter kamu dipingsankan atau dilemahkan sarafmu, sehingga untuk mengimpuls rasa sakit itu sensormu lemah, sehingga rasa sakitnya kan tidak begitu terasa. Itu secara fisik nyun sewu. Lah nek jenenge loro itu kan sekedar di fisik jasad. Lah nek siksa itu tidak di fisiknya. Wong fisik itu nek mati mbok bong ya ora ngrasakne, wong semaput ae gak ngrasakne apa nek mati. Maksud saya gini, saya membuka jenengan ben memahami bahwa sesungguhnya antara bahasa loro atau sakit dan siksa itu beda. Siksa itu ke jiwamu, ke rohmu, unsur hidupmu. Tapi kalau sakit loro itu ke jasad badanmu. Sehingga orang tidak mampu menahan sakit karena kedok punya pasti pingsan dulu, tidak langsung wafat ya. Lah, nek pingsan orang itu kan sudah tidak merasakan apa-apa. Oh memang sudah pingsan. Tapi begitu nanti loro ketemu tombone, ketemu obatnya, kan hilang rasa sakitnya. Loro untuk golek obat, ketemu tombone, hilang pada rasa sakit. Hilang, setelah itu tidak sakit. Itu fisik. Lah nek sudah kesampai tingkat rasamu, kemanapun kira-kira bisa dihindari Pak? Kalau kesiksa. Iyalah. Logikanya kan sudah dari awal. Roh tidak pernah mati. Makanya roh itu merasakan kematian, tapi tidak bisa mati. Yang diwafatkan berarti fisik, jasad. Quran ki ngapusi apa ora? Lah ini pernah kamu bahas. Makanya kamu harus bisa membedakan antara loro dan siksa. Antara kubur karo kuburan. Kuburan itu ngendeleh fisik jasad sing wis gak ono karena alien gen atau neng alam keabadian. Tapi kalau alam kubur itu sesungguhnya alamnya jiwamu dan rohmu mengalami merasakan kematian. Itu nanti ada hari berbangkit dari kematian itu. Makanya bangkit dari kubur. Bangkit bukan dari kuburan. Di Al-Quran itu dengan persani bangkit itu pasti dari kubur, bukan dari kuburan. Kalau ada orang bangkit dari kuburan, cerita no aku ya pengen weruh ono opora dasarmu opo, kan enak ini. Berarti film Susana dulu benar bilang apa? Bangkit dari alam kubur gitu. Sudah benar, tapi kenyataannya difilmkan salah. Karena yang bangkit jasadnya kok. Itu. Kalau kamu ngaji Quran bisa menelaah itu, meneliti, mengoreksi itu bisa. Nah, aku ya ora kena mbok bujuki. Wong aku ngerti antara siksa mbek loro, ngerti alam kubur karo kuburan. Kalau begitu yang Ustadz berani mubahala dia ngerti berarti. Enggak tahu saya. Berani mubahala. Ya, tapi kenyataannya dia enggak ngerti kok. Kalau ngerti kan dia nerangkan seperti ini. Tapi nyatanya enggak pernah nerangkan itu kan berarti enggak tahu. Adanya dia tidak menerangkan, jawabannya satu. Karena enggak tahu. Kalau tahu enggak mungkin dia tidak menerangkan itu. Itu harus diterangkan dulu. Ya otomatis lah. Lah sebetulnya apa yang saya ketengahkan untuk apa toh? Memahami itu semua nanti kemasannya. Sehingga jenengan nanti iso bedanya antara kebenaran dan pembenaran. Sehingga jenengan ngerti jaranan karo jaran kurang tak tahu. Ya jaran kepang sampai jaran goyang, sampai jaran temenan. Nah, ngono lho Mas. Jaranan itu berarti bukan kuda benaran. Ya. Karena nek kuda benaran pernah mbok sebut jaranan, lho jaranan melaku gitu. Tapi kalau yang main-main kamu nyebutnya, ada jaranan kepang, jaranan melaku, iya apa enggak? Ya. Gitu loh saya. Ini saya bahas pelan-pelan sehingga jenengan nanti bisa ngomongi, makanya jangan jeplak wis ngono. Ndak nek dasare kejingan kamu nanti itu. Kasih tahu para suami yang suka marahin istri. Karena istri itu bukan jaran. Bukan jaranan. Jaran temenan. Jadi itu ya pemirsa, ini kita lanjutkan karena tadi sudah masuk ke sila kelima. Nah, sila kelima itu merupakan manifestasi dari buah, sehingga cara membaginya jenengan juga harus menggunakan ilmunya berkeadilan dan kemakmuran, itu loh.
Itu tadi di Quran surat berapa Mas? Surat Al-Maidah ayatnya 119. Betul ya? Ya. Oke. Sekarang ini bukan pindah bab ya. Ini masih terus karena masih satu sub pertama ini. Jadi sesungguhnya begini. Apa yang diketengahkan oleh Al-Quran ini sebetulnya ada kesesuaian dengan kitab-kitab yang lain. Jangan dikira tidak ada kesesuaian. Nah ini saya contohkan ya, yang sesuai. Jadi jenengan nanti tidak sekedar melihat dari sisi Al-Quran, tapi bisa dari sisi kitab yang lain. Karena memang seperti apapun jenengan ya harus menyadari itu. Karena itu semua ada. Betul ya? Iya. Itu pemirsa, sehingga sesuai dengan kitab-kitab suci yang lain. Di Katolik itu ada kitab suci Mazmur ya, yang berkaitan dengan ini. Jadi ketuhanan, tentang ketuhanan di Mazmur itu pasal 31 ayat 15 itu ada tentang ketuhanan itu. Terus habis itu di Kristen itu tentang surat Ulangan. Kalau di Kristen ya, jadi namanya Ulangan pasal 6 ayat 4. Itu kalau di Kristen menurut saya. Jadi ya ndak apa-apa awake dhewe maca niki gitu loh. Karena memang seperti apapun ini kitab apa ndak dulu? Kitab. Ya kitab, nyatanya jenenge kitab Injil kan gitu kan. Nah, dan kalau di Qur'annya berarti surat Al-Baqarah ayat 2 itu tadi 163 sudah, tidak usah dicatat. Kan ini saya ngomong tentang ketauhidannya itu loh Mas. Kalau di Buddha nanti jenengan di kitab Sadharma Undarika Sutra namanya. Itu kalau di Buddha ya, ada kitab Sadharma Undarika Sutra itu di garis seng 1690. Terus kalau di Hindu di kitab Weda itu 164. Terus kalau di Al-Qur'annya 1690. Terus kalau kitab Roma pasal 13 ayat 8. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Terus di kitab Yohanes itu pasal 15-13, di kitab Dana Pada 16 Romawi ayat 183, di kitab Yajurveda Hindu 36 Romawi 18. Jadi jenengan harus bisa sekali tempo membaca ini, karena melihat itu dengan cek googling sehingga jenengan ternyata Al-Quran itu dengan kitab-kitab yang lain sebetulnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, sehingga tidak menuduh. Terus di kitab Efesus 4:32, di kitab Mazmur 133 ayat 1. Terus ada lagi tentang musyawarah, ada di semua kitab. Kitab Tawari pasal 20-21, kitab Makabe 44-45. Keadilan sosial ini juga ada di Matius 19-19, di Imamat 19-18. Ini artinya saya hanya untuk membandingkan. Jadi sesungguhnya setiap orang yang hidup di Indonesia ini tidak mau menerima keberadaan Pancasila, itu ya termasuk orang yang tidak percaya dengan adanya kitab suci. Itu kalau menurut aturan ini. Jadi hati-hati jenengan, karena seperti apa yang diketengahkan oleh co-host tadi, bahwa sesungguhnya founding father kita itu bukan orang sembarangan. Memang orang yang betul-betul kufat juga, kafah juga, hafid dalam hal penguasaan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu sendiri. Makanya sampai bisa
merumuskan sila pertama sampai sila kelima Pancasila itu. Makanya Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Makanya ada butir-butir Pancasila nanti dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu bayangkan, Undang-Undang Dasar itu 1945 sampai jumlah semua. Jenengan pun nek ngerti ilmu mantik itu juga tidak sembarangan gitu. Makanya gimana ya, saya nanti dikira otak adik gato, tapi sebetulnya kalau ini jenengan baca dengan kacamata Al-Quran ya tidak terlalu ngawur kok. Founding father kita itu juga orang denang loh maksudnya. Sangat. Jangan dikira gitu. Justru dia melebihi kita secara basirohnya. Itu kalau menurut saya. Jadi orang yang tidak percaya dengan kitab suci kan berarti sama aja gimana Mas? Yo Ya sesat. saat kafir jahil. Iya, jahil, kafir, dolim, fasik, terus Munafik. kemarin apa namanya munafik, iya munafik. Ya semua akhirnya kan ke kita. Lah masa ada duting wong liya Mas, wong WA-ne dhewe. Itu loh maksud saya. Jadi konsekuensi logis bahwa kalau kita ngaji Quran berarti sesungguhnya metani awake dhewe, bukan metani orang lain. Itu kan semua ternyata ada di diri kita apa enggak? Ada. Nah, itu kan karakter dirimu sendiri toh. Ya. Jenengan pengen gini Mas, jenengan ini pengen ngerti kekafiranmu, pengen ngerti kemusyrikanmu, kejahilanmu, kemunafikanmu, kesesatanmu saat masih hidup ini atau setelahnya, saya tak tanya. Saat masih hidup Setelahnya kan karek, nampo buahe. berarti bejo sing ndi Mas? Oh. Bejo ngerti zaman sik urip, ngerti sesate, ngerti munafike, ngerti kafire, ngerti musyrike, sehingga iso mbok rubah dadi sing Api gak jadi tersangka. muhakamah. Itu iya, akhirnya nggak jadi tersangka, bener. Biar tidak menjadi tersangka munafik, musyrik, semualah termasuk jahil ya. Kalau di sini masih bisa dibayar. Ya buat Masih kena tebusi. OTT tebus bisa. Terus bisa. Di sana sopo sing gak dibayar duit Ya, gak payu. Nah itu. Ya nek wis bayang ngono mosok ora mengkorok ditokmu. Ora ya wedi gitu loh. Ya kalau gitu undang disebar-sebarkan aja ditabung kok. Itu digowo. Kecuali Usman, Umar. Jadi makanya mengapa hal yang berkaitan dengan kemusyahadahan itu adalah sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting dalam menyusun peradaban kehidupan biar menjadi peradaban yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nek basa Jawane apa Mas? Gemari pahlok jinawi tata tentrem kerta raharja. Rahayu, rahayu. Nah, itu. Sampurasun sampai. Ya, jadi terus jangan dikira ngene iki ngaji Jawa. Lah Al-Qur'an mbok gawe bahasa Arab kok awakmu pinter lah bahasa Arab. Ya jawabno Al-Qur'an ben kamu nanti memahami seluruh kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi gitu loh. Ini subtopik pertama. Kira-kira ada pertanyaan murah dari subtopik pertama ini tadi. Saya tapi apapun itu pemirsa channel menurut petunjuk kecerdasan, kalau kita menyampaikannya karena sesuatu maka bab ini dilewati. Ya mestinya tidak. Enggak, kalau kita karena sesuatu, saya bilang gitu. Karena kita tidak melakukan itu, kita ini menyampaikan apa yang ada, selesai. Jadi bukan karena sesuatu, makanya kita sampaikan. Saya kemarin saat podcast kan sama Mas Kaji sudah ngomong, Mas kita jangan bahas apa-apa. Terus ya wae dhewe bahasa wae dhewe sih. Engko nek wis paham tentang kita betul-betul, baru ke yang lainnya Mas. Iya. Karena selama kita itu nggak mengenali diri kita sakit apa, terus istilahnya namanya jahil, dolim, namanya kafir, musyrik, itu kan loromu Mas. Iya betul.
Menyadari itu dulu apa enggak sih? Iyalah harus. Lah nek ra menyadari lek jenengan mentang-mentang masam wis ahli surga ta kan ngono Mas. Iya. Ngono lho Mas maksud. Iya. Sehingga nek jenengan menyadari ternyata penyakit ning awakmu akeh, kan pengen marekne penyakit iki sih. Iya. Jadi Jadi analogiku ngono lho. ya, saya paham. Makanya saya bilang karena penyakitnya jasmani rohani. Iya, Itu- tapi ini penyakit kejiwaan loh Mas. Iya. Kan jasmanimu Iya. sehat, nyatane rene mangan Iya. ngombe kok. Ya, artinya kan ini saya penyakit kejiwaan. Heeh. Jadi penyakit kejiwaan tuh ada jahil, Ya, ada fasik, ya ada munafik, munafik, ya, ada kafir. ya ono dolim barang. Terakhirnya, Iya, pol-pol itu Ya. medeni. jadi Kemasan ini semua namanya sesat. ya, jadi dari yang paling ringan, Goblok, ranti Jahil. apa, ya, fasik, ya, munafik, ya. Munafik iki medeni, Mas. munafik, iya, udah Menakutkan. tahu. Makanya habis munafik kafir karuan, Ya, kafir. dolim. Ya, dolim iki wis tambah ngeri. Ya, Mas. makanya walad dolim jalan terakhir kan. Nah, udah. Berarti 5 ini kan penyakit jiwa semua. Iya. Dan inilah yang besok mendapatkan panen puso. Dan tidak bisa dibacakan istighfar mau sejuta kali pun. Lah sapa sing arep macakne? Ono singkatan bayar ya oleh-oleh sing dibayar itu penak kan. Lah sing maca lak sing sik urip. Ya makane. Lah sing neng kono wis kemarin kan saya contohkan Sudah pisang paham, sudah saya sudah potong. paham. Apakah pisang yang saya potong itu bisa melebihi yang dipotong Tidak dua itu? bisa. Ini nih kan podcast kita ini kan CE memberitahu mumpung masih di sini. Iya. Makanya dikasih tahu. Kalau di sana pegawai lapasnya udah nggak bisa disogok. Kalau di sini bawakan apel, bawakan mercy, Ya seneng Mas. pindah kamar kan, makan enak. Nah kalau di sana cari Malik nggak butuh aku nggak makan yang kuat deh gini ya, ya sudah. Makanya dikasih tahu itu di sini di podcast. Bapaknya wis nggak ngandani, wis nggak enek. Ibunya jadi so ngandani, wis nggak ono. Bapake dhewe wis panen, Makanya. ibune yo wis panen arep ngandani opo Ya sampean. itu. Dan sekarang di dalam malam-malam ketemu video kita ini. Nah, Akhirnya kan dia moncok, dia deloki. pikir pakai otak. Iya. Pernah nggak kalian kan juga ditanyain tadi? Ono ta sing sudah berangkat di alam kuburan bangkit lagi kan nggak ada. Nggak ada. Ya, tidak. Tapi kalau yang di kematian Ya. dia bisa berbangkit masih Ya artinya yang masih merasakan mati. jiwanya Ya. itu bisa Ya, berbangkit. karena pingsan dan tidak disadarkan secara Ya. sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, itu loh maksudnya. Makanya hati-hati pemirsa karena gak iso tinggi gambling gitu. Ya, Gambling ini cukup main aja. ya. Tapi hidup nggak bisa. Hidup nggak bisa, orang udah pernah mati kok. Logik ya, sekarang begitu mikir, oh yang mati kan biasa yang diopong, bukan di kremasi. Malah, wes salah Mas. Nggak ngerasakan kok. Pahala aku mulai lahir sok aku mencapai puncak kehidupan peken aku ora butuh pahala. Dosane wong sak bulan zakat tak peke nek iso. Tapi kan nggak mungkin. Itu. Makanya ada orang, kenapa harus minta maaf? Karena kalau lagunya luka di tangan, kawan di babat, luka di hati, dibawa mati. Ya udah. Tapi kalau bisa jangan ya. Ya. Saya nggak mau membawa luka hati itu sampai mati. Nah, Saya selesaikan di sini. nah, Jadi nanti ke sana itu saya sudah nggak bawa beban apapun. hmm. Ngapain? Itulah dengan nanti tinggal landas namanya. Ya, Tuh. Jadi jangan pernah membawa apapun yang bentuknya sifatnya kehidupan di dunia. Mas. hmm. Itu nanti bisa tinggal landas menjadi Badatun tayyibatun wargumapur irji'i ilam. nah itu yang betul.
irji ila rabbiki itu. Jadi sesungguhnya ini subtopik pertama. Enek pertanyaan monggo ra enek ya kita teruskan. Jadi apa korelasi antara tauhid dengan peradaban manusia? Apakah korelasi manusia dengan tauhid dengan peradaban manusia? Ini selalu pertanyaan ini pula balik. Biar menggelitik di dalam diri kita, biar menstimulus di dalam diri kita. Quran surat 5 ayat 8 Mas. 5 ini tadi Al-Maidah Mas ya. Ayat 8 juga dibaca. Gak bawaan, mantap. Nanti didobeli itu. Al-Maidah ayat 8 Quran surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musyafihina wala mutahidi ahdan wa man yakfur bil iman faqad habita a'maluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya akhirat itu Akhirat, akhir. nah, wa awalu wa Akhiru. semua orang ada awalnya ada akhirnya. Iya. Itu maksudnya. Tapi nanti sesungguhnya kalau melakukan ritus sholat itu kan alladzi nayuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati yuqinun. Nah, itu sesungguhnya yang alam akhiratnya. Karena dibuktikan alam akhirat itu maksudnya kamu masih di alam semesta, tapi kamu melakukannya tidak ada respect atau tidak mengimpuls apa yang ada di alam semesta itu. Pengen bukti? Ya. Dengan wayah sholat, anakmu nangis supaya mbok tulungi. Ya. Dan terbukti apa enggak kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, ibu-ibu membawa anaknya nangis, apakah dia membatalkan sholatnya untuk menolong anaknya? Bukan ae. Itulah haram akhirat. Karena tidak ada kaitannya dengan alam semesta. Ya. Itu loh. Jadi alam akhirat itu ya di sini ini, bukan besok atau nanti. Lah sedangkan besok kalau kamu sudah diwafatkan, namanya itu kamu menemui puncak kehidupan, pindah ke alam keabadian atau alam kelanggengan, karena itu akhir hidup secara jasadmu. Tapi karena sesungguhnya secara rohanimu tidak ada akhir hidupnya, karena rohanimu itu sesungguhnya dari
nafsun wahidan itu karena tidak pernah mengalami mati. ngalami mati Gusti Allah nak melok mati, Mas. Ya. Betul. Clear apa enggak di sini? Clear. Logik apa enggak ini? Sangat. Itu, Mas. Jadi di Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini sesungguhnya menerangkan tentang siklus hidup sehingga panjenengan nanti dikatakan hidup, bertumbuh kembang, silih berganti. Kaitannya ke sana, Mas. Ya. Sehingga jenengan memahami itu semua dikarenakan dalam siklus hidup bertumbuh kembang silih berganti, kamu melibatkan rohmu, melibatkan karakter jiwamu, juga melibatkan jasmanimu. Ya. Sehingga di situ kamu berperadaban sekaligus kamu beranak pinak, bereproduksi, bertetangga, berorganisasi, berpolitik, juga bernegara. Lah ini cocok apa enggak kira-kira? Jelaskan gitu. Cocok. Itu, Mas. Ya selama ini iki diwaca diterangne piye? Tidak ada. Karena yang menerangkan tidur, yang diterangkan tidur. Jadi Loro. nyari bubur. Tuh, jadi perkembangan kehidupan tentang peradaban kemanusiaan yang berkaitan dengan perkembangan jiwa itu sesungguhnya prosesnya panjang, Mas. Sangat. Karena mengalami dari masa-masa apa, Mas? Balita. Setelah balita anak-anak, Remaja. setelah anak-anak remaja, setelah remaja Dewasa. setelah dewasa Orang tua. tua, setelah tua berulang ke keabadian. Itu ora tingkatannya, Mas. Itu Nah, pulang diopo. nah ya wis iku takonono ternyata tingkatan iku 7, tingkatan negara sing mbok geni 7 ora, Mas. Itu Dihitung dari coba RT, RT, RW, RW, lurah, camat, camat, terus bupati, bupati, gubernur, provinsi, terus bos. bos. Itu kudu. Itu. Nah, jenengan mau mulai kok cilik piro? Itu. Nah, wes paham saiki. Paham. Terus saiki dibuka jenengan secara fisik pitu ora, Mas? Itu. Apa kulit, Kulit, darah, darah, daging, otot, saraf, otot, saraf, tulang, sumsum. tulang, sumsum, pitu. Itu. Secara jiwa coba Gampang. nafas, Nafas, sudur, sudur, fuad, kuat, kolbun salim se, kolbun salim, fuad, setelah fuad muka pasir tua, lub, sir. sir, pitu apa ora? Itu. Dino, Mas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad. Pitu. Itu. Nah, terus saiki Detik, menit, jam, jam, waktu, detik, menit, jam, hari, hari, pekan, pekan, bulan, tahun. tahun, pitu, Mas. Itu. Tapi nyapo tahunnya kok dadi 12. Nah, coba tahu. Nah, itu kan belum dibahas. Makanya orang pelajari kok. Ya, itulah pemirsa, nanti kita bahas ya mengapa tahunnya kok menjadi 12. Jadi remaining system semua dalam dirimu itu. Makanya tingkatan surga 7, tingkatan neraka 7. Ternyata kejadian masanya dirimu juga ada berapa, Mas? 7. Ini dari masa apa? Masa laha, di lahud, lauhil mahfud. Ya, Setelah itu turun ke masa jabarut. ya. Setelah jabarut ngerti jabar, karo ngerti malaikat Jibril. Setelah itu tahu alam malakut. Takut. Kok alam malakut apa? Masa malakut. Setelah tahu masa malakut, maka turun menjadi masa sogir. Sogir. Setelah masa sogir, karena masa frekuensi, masa jarak, jenengan tahu masa apa? Zat. Akhirnya kenal zat padat, Padat, cair, gas. Karena gas ini nanti ada bentuknya udara dan ada bentuknya Air. api. Ya, api itu sayang. Tuh.
karena kaitannya dari penguapan panas itu ya. Terus habis itu tahu masa Nasrut. Jadi Nasrut itu masa yang ada di alam semesta. Kenal masanya manusia itu nanti kaitannya dengan hafal. Itu Ya. clear ya? Clear. Perbuatan itu Mas. Ya, sekarang tadi tentang siklus hidup ya. Ya. Karena peradaban manusia itu mengapa tidak bisa meninggalkan kejiwaannya? Karena sesungguhnya dalam peradaban itu kamu pasti melibatkan kejiwaan itu. Dan itu sesungguhnya proses kejiwaan itu sendiri sangat panjang, karena melalui masa-masa atau dunia itu tadi sendiri. Artinya dunia dari dunia balita, bayi itu tadi ya, dunia bayi, kelahiran kan bayi, Ya. setelah bayi menjadi balita, Ya. setelah balita menjadi anak-anak, setelah anak-anak Remaja. menjadi remaja, Dewasa. setelah remaja menjadi dewasa, Orang setelah tua. dewasa menjadi orang, Tua. setelah itu Berpulang. tujuh apa enggak? Tujuh. Nah, itu loh Mas ya. Ya. Nah, kalau udah paham itu kan berarti ternyata perjalanan untuk kamu menggunakan tingkat kedewasaanmu dalam berpikir, namanya akil balik ngakil, itu panjang perjalanannya Mas. Ya. Berarti Mas Kaji ndek ini balik ngakil baliknya umur piro? 59 tahun. Makanya ngaku 17 bener. Tuh. Salaman, bener iki makane ngaku 17. Saya kesongo lagi akil balik ngakil gunane nalare nggih mikir agama. Oh, ternyata taksa surya agama ngene. Lah wingi kira-kira nek ra ngaji Quran dibukai tentang loromu ning jero jiwa, konangan apa ora? Oh, cuman baca istighfar, sholat 2 rakaat masuk surga. Surga di mbahmu ah. Surga dunia. Ya nek iki wis mesti. Dari sesungguhnya bahasa Al-Qur'an ini jadi nyeneng ya pemirsa, karena keren sekali ayat-ayatnya. Surat-suratnya, namanya, penamaannya, terus surat di ayat sama suratnya dengan angkanya itu juga sangat keren, kekinian sekali. Kurang gimana? Makanya sekali tempo lu mau nonton Quran ngono ben seneng. Nyeneng ke negara nawet non Quran itu loh. Jadi sesungguhnya seperti itu. Makanya hati-hati biar dunia nanti pencapaian kesadaran tertinggi itu memungkinkan kelahiran kamu kembali. Ya. Artinya kelahiran apa? Kelahiran rohani. Nah, jadi tidak lahir secara jasadnya, tapi lahir secara rohani. Sama dengan apa nek lahir secara rohani? Kebangkitan utawa kiamah. Kamu menemukan dari kata-kata koyung kiamah itu Mas, ngerti? Artinya bangkit dari kematianmu menjadi hidup. Wong-wong nek muni kiai, Hidup, bangun, terjaga, sadar. tuh ternyata lah Kanjeng Nabi itu umur 40 wis nemoni kuwi. Iki umur 59. Iku. Tapi ya beruntung gitu ya. Situ. Itu Mas ya. Gorowi. Cik 17. Itulas. Jadi jiwa mutmainah sesungguhnya nanti yang paling tinggi. Jadi jiwa mutmainah itu kamu disanjung tidak besar kepala, kamu dicela, dicemooh dan dijelekan juga tidak kecil hati. Artinya itu sehingga kamu sebagai layar, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, ada api tidak terbakar. Makanya mengapa Ibrahim dibakar di api tidak terbakar? Ya artinya membuktikan seperti apapun Ibrahim kamu olok-olok, kamu pancing emosinya, dia tidak akan membakar dirinya. Api dingin saja karena sudah menemukan kejiwaan yang tenang itu tadi. Jadi jiwanya sudah mutmainah. Itu sesungguhnya
satu-satunya kehidupan manusia itu pemirsa. Jadi sekarang tadi Quran surat 5 ayat 8 Mas ya. Ya. Sekarang Quran surat 22 ayat 5 sampai 7 Mas. 22 ini apa Mas? Al-Hajj. Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Jadi itu merupakan ancaman Mas ya, tentang kejiwaan tadi ya, perjalanannya. Terus Quran surat 89 ayatnya 27 sampai 30 Mas. Quran surat 89 ayatnya 27 sampai 30. 27 sampai 30. Nggak usah dibaca Mas, panjang ini. Ayat 89 itu ayat apa Mas? 89 Al-Fajr. Al-Fajr. Ya, Ini kebangkitan jiwa Mas. baca artinya aja. Ya monggo. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya itu ya, 27 sampai 30. Ya, ya, Oke, ya, sekarang Ali Imran 169 sampai 171. Al-Imran ketiga. Ayat ketiga, surat ketiga. Ayatnya 169 171. 169 171. Terjemahannya aja langsung Mas. Ini tidak butuh pemanaan yang dalam, karena ini ketenangan jiwa. Ayat Ali Imran satunya yang di satu dan artinya 9. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum muslim mereka. Oh ini butuh pemanaan Mas ya. Nah ini maksudnya apa itu? Tahu nggak? Yang belum muslim mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan Allah tidak mengenal para orang-orang yang beriman. Ini sesungguhnya orang yang masih hidup tapi mati rohaninya. Matinya mati rohani. Saya ulang ya. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Nah, yang gugur di jalan Allah itu berarti siapa sih sebetulnya? Yang gugur di jalan Allah itu Ini Mas, sebetulnya perangnya apa sama apa antara dengan jiwa biar bangkit itu? oh iyalah perang batin antara nafsu dan naluri dan nurani. Berarti perang dengan ngilangi penyakit zahir, ngilangi penyakit fasik, ngilangi penyakit munafik, ya. Kan berarti jenengan mematikan ini. Dan jenengan itu sesungguhnya
mematikan semua apa yang ada itu kan menggugurkan apa yang selama ini wis mbok yakini Mas. Kan berarti mati toh. Ya. Nah, itulah jenengan jangan dikira bahwa matimu, kesahitanmu itu merupakan kematian secara fisik, tapi itu kematian secara rohani gitu loh. Sehingga nek jenengan itu akhirnya karo Gusti Allah ku dikai karunia yang banyak dan kamu hidup di kehidupan manusia itu bercahaya karena sudah menemukan petunjuknya Allah itu sendiri ya. Nanti pulang dibaca di rumah berkali-kali itu diulang-ulang dan jenengan paham dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Sehingga sebetulnya jenengan ya tetap urip nang kene, belum diwafatkan itu. Tuh loh. Terus Quran surat 6 ayat 122 Mas. Artinya Surat 6 ini surat apa? Al-An'am. Al-An'am ya. Hewan. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu ketubuhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ya, ini jenengan paham enggak bahwa sesungguhnya apa yang berkaitan dengan kematangan jiwa itu mempunyai kapasitas masing-masing, takaran masing-masing, tidak bisa sama, betul ya. Jadi kapasitasnya itu sesuai dengan kemuliaannya masing-masing, Mas. Makanya di situ coba dibaca lagi penerjemahannya dengan paham. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Nah, artinya kan kapasitasnya masing-masing, tidak ada yang sama. Makanya alam semesta unlimited, kamu pengen ngambil yang seberapanya, monggo, gitu loh Mas. Sesuai kapasitasmu gitu ya. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, ya, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Sekarang Quran surat 40 67 Mas. 40 ini surat apa Mas? Gofir. Oke. Artinya dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua, tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti ya, pada awal akhiru. Itu menunjukkan bahwa awal akhirnya seseorang. Terus bahwa jenengan itu sebetulnya dalam kesatuan keberagaman. Semua makhluk hidup bersumber dari satu sumber Nafsun yang wahidah. sama, nafsun wahidan itu. Ya, dan yang kamu makan ternyata sama enggak? Sama. Wong Afrika, wong Eropa, Amerika, Cina, wong kene sing dipoangan kabeh saripatine bumi boten. Iya. Nah, terbukti dia makan tumbuhan dan ya hewan, barang karet dan semua ternyata Flora dan fauna. nah, hewan itu sendiri nek jenengan persani jadiane sing dimakmo apa to, Mas? Daging.
Hewan itu yang dimaamkan ya rumput to, Mas. Oh, Sapi, wedhus itu iya. kan maeme rumput. Ya, Dagingin jenengan maem. ya, Kan berarti sing dimaem kok flora. ya, Saripatine dadi daging, dagingin jenengan maem. ya. Ning jenengan dhewe ya dahar kulup. Ya, Ngerti maksudnya? Ya. Kulupan itu loh Mas, ramban. ya. Nah, kan berarti semua seluruhnya jajannya kan ya itu bekas apapun yang bentuknya dari dalam tanah. Ya. Saripati dimasak oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh hewan. Saripatine mbok beleh ya mbok maem, ngono lho Mas maksudnya. Ya. Terus 112 ayat 1 sampai 4 Mas. 112 Ini apa 112 ini? 1 sampai 4. Ayatnya. Ini surat apa ini? Al-Ikhlas artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, berarti ini tercemin kita itu dari satu genetik. Lah satu genetik kemarin membawa 3 miliar data. Berarti ngeri tuh setiap menungso itu Mas, bawa 3 miliar data. Yang data itu harus kamu baca di sini, kamu pecahkan di sini. Itulah jenengan janjane datane itu tersimpan neng lauhil mahfud. Berarti kudu mbok waca ning kene apa bar kok kene lagi mbok pelajari mbok waca. Baca begini. Nah, terus surat 6 ayat 12. 6 rolas Ya. dan sedang. Nah, setelah ini 6 Al-An'am artinya katakanlah, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. ini loh Mas, di hari kiamat dikumpulkan ini maksudnya nek jenengan kiamati malih mengenal dirimu itu kamu mengumpulkan. Jadi memahami penyakit apapun yang ada di dalam dirimu berarti kamu mengumpulkan semuanya di dalam dirimu, kamu baca. Itu namanya mengumpulkan. Sesungguhnya yang dikumpulkan apa? Karaktermu. Itu. Sehingga jenengan jangan sampai karakter yang jelek kamu bawa setelah dari sini, maksudnya itu loh Mas. Iya. Wes ngerti. Nah selama ini rumah sana sing dikumpulnya apa? Makanya jenenge penimbangan, mengukur dirimu, ngerti loromu, kau kabeh ngelumpukne kuwi nimbang kuwi kan kudu saurunge jenengan ning alam kelanggengan, kudu neng kene. Itulah jenengan ngarami kiamat, kamu ngadeg, kamu bangkit, urip, ngono lho Mas maksudnya. Engko akhirnya wong-wong nek muni kiai dari kata koyum itu lho. Koyum kiaman, kiamat itu lho Mas, nganu Mas. Bukan si elek-elek. Ya, ya harus nek sing mbok kumpulne api-api sampean kepedean. Tuh. Ya. Ya. Ini pemirsa besok dilanjutkan lagi karena sudah 1 jam. Misal Jangan Nur, petunjuk kecerdasan. Misal Jalali, dibuka Qurannya yang kami tuliskan di deskripsi agar lebih paham dan lebih memahami apa tujuan kita mengaji sampai dituliskan Quran suratnya. Kalau sekedar pengajian, nggak usah kami tulis-tulis, cari yang bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau nanti pas masuk kubur nggak iso ditekuk, ya salah kene. Tapi kalau cuman sekedar pengen minta bacakan
Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa di DP sekarang, nanti pas sampai sudah nggak ada, kirimnya 1 juta kali per detik, kaset Telkom kaset. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.